Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Neng Rahmi, SSI, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Putri Ramadanti dan rekan-rekan saya yaitu Febi Martaliasari, Hadi Permana, Muhammad Marwan SP, dan M. Akram Haidir untuk mempresentasikan hasil tugas diskusi sesi 15 kami tentang proyek berbasis judul proyek mengintegrasikan filsafat ilmu dengan bidang keilmuan, dan topik yang kami pilih yaitu tentang etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Baik, langsung saja untuk poin-poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, berisi tentang filsafat ilmu, etika, dan tanggung jawab sosial serta mahasiswa dan era digital. Yang ketiga, metode penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang keempat, hasil dan pembahasan, berisi tentang analisis topik berdasarkan aspek filsafat ilmu, identifikasi dan solusi untuk meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Yang terakhir, kelima, penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja untuk bab pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Untuk di latar belakang, yaitu revolusi digital telah membawa perubahan yang masif dan multidimensional di abad ke-21. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK meresap ke dalam setiap sendi kehidupan, mentransformasi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar. Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh transformasi digital ini adalah mahasiswa. Sebagai digital natif, generasi ini lahir dan tumbuh berdampingan dengan teknologi, memiliki aksesibilitas tanpa preseden terhadap informasi dan platform digital internet, media sosial, dan berbagai aplikasi digital lainnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan mahasiswa. Mereka menggunakan teknologi untuk mengakses informasi akademik, berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa, berpartisipasi dalam diskusi online, dan mengembangkan jejaring sosial. Kemudahan akses informasi dan komunikasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan potensi mahasiswa. Namun, di balik segala kemudahan dan manfaatnya, era digital juga menghasilkan tantangan etis yang kompleks. Kebebasan dan anonimitas di dunia maya seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan cyber atau cyberbullying, pelanggaran hak cipta, dan penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk mengintegrasikan etika dan tanggung jawab sosial ke dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Pengembangan karakter dan integritas mahasiswa menjadi krusial di era digital agar mereka dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab, kritis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Baik, dan selanjutnya untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi, etika, dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Yang kedua, apa saja tantangan filosofis dan etis yang dihadapi mahasiswa di era digital dalam mengembangkan dan menerapkan etika dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, ketiga, bagaimana solusi untuk meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ilmu. Dan untuk di sini untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, menganalisis topik etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital berdasarkan 3 aspek filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan filosofis dan etis yang dihadapi mahasiswa di era digital dalam mengembangkan dan menerapkan etika dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, ketiga, merumuskan solusi untuk meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ilmu.
Selanjutnya ada manfaat penelitiannya, yaitu dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri yaitu yang pertama, memperkaya hazanah keilmuan, khususnya di bidang filsafat ilmu dan manajemen sumber daya manusia, dengan menganalisis etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital melalui perspektif filosofis. Yang kedua, memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam memahami etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan prinsip-prinsip filsafat ilmu. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa tentang etika dan tanggung jawab sosial di era digital sehingga mereka dapat menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan rekomendasi bagi dosen dan institusi pendidikan dalam mengembangkan strategi dan program yang efektif untuk meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Dan yang terakhir, ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial di era digital dan mendorong terciptanya lingkungan digital yang sehat, aman, dan bermanfaat. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas atau dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dan pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri Namadanti atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu tinjauan pustaka yang akan menjelaskan filsafat ilmu, etika, dan tanggung jawab sosial mahasiswa dan era digital. Yang pertama ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji dasar asumsi, metode, dan implikasi ilmu pengetahuan, serta menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, perolehan pengetahuan, perbedaan pengetahuan ilmiah, standar kebenaran, dan implikasi etis serta sosialnya. Filsafat ilmu terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama, ontologi, yang mempelajari hakikat, realitas, dan keberadaan, serta hubungan antara pikiran dan materi, yang akan digunakan untuk menganalisis etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Yang kedua, epistemologi, yaitu mempelajari cara memperoleh pengetahuan dan menentukan validitasnya, serta peran, pengalaman, akal, dan intuisi, yang akan digunakan untuk menganalisis pengembangan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Yang terakhir, aksiologi, yaitu mempelajari nilai-nilai termasuk etika dan estetika, serta pertanyaan tentang apa yang berharga dan tujuan hidup manusia, yang akan digunakan untuk menganalisis nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari moralitas dan perilaku manusia, berusaha merumuskan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan kebaikan. Etika berperan penting dalam membantu individu membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban individu atau organisasi untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dan lingkungan, dengan kesadaran akan dampak tindakan dan keputusan mereka. Hal ini menuntut kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, etika dan tanggung jawab sosial di era digital. Dalam era digital, etika dan tanggung jawab sosial meliputi penggunaan teknologi secara bijak, penghormatan etika hak orang lain, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Ini mencakup aspek seperti privasi, keamanan data, dan penggunaan teknologi untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Selanjutnya ada mahasiswa dan era digital. Mahasiswa di era digital memiliki karakteristik unik seperti pasif teknologi digital natif, terhubung secara konstan, akses informasi yang mudah, berorientasi pada visual, dan melek media sosial. Karakteristik ini memberi mereka potensi besar sebagai agen perubahan positif, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap risiko dan tantangan, sehingga perlu dibekali dengan etika dan tanggung jawab sosial yang kuat. Selanjutnya, bagian 3 yaitu metode penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada pendekatan penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif filsafat ilmu yang berfokus pada fenomena alami dan dilakukan di lapangan, bukan di laboratorium. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata dan perilaku yang dapat diamati, serta menganalisis individu secara holistik. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami konsep etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital, serta menganalisisnya melalui kerangka filsafat ilmu. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dianalisis secara kritis menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya ada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia dalam bentuk literatur, dokumen, arsip, dan sumber online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur yang melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan dokumen yang resmi. Menurut Dr. Haji Zuhri Abdul Somad, studi literatur fokus pada analisis bahan tertulis dalam konteksnya. Untuk memastikan kredibilitas, peneliti harus memastikan naskah yang digunakan otentik. Langkah-langkah dalam studi literatur ini meliputi: yang pertama, menentukan kata kunci yang relevan. Yang kedua, melakukan penelusuran melalui sumber seperti perpustakaan online dan database jurnal. Yang ketiga, memilih sumber yang kredibel berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, membaca dan mencatat informasi yang penting. Dan yang terakhir, mengorganisasi dan mensintesis informasi menjadi tinjauan pustaka yang komprehensif. Teknik analisis data ada dua, analisis isi dan analisis filosofis. Analisis isi adalah teknik untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi informasi dalam data yang tekstual. Dalam penelitian ini, langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, merangkum informasi yang relevan dari sumber literatur. Yang kedua, menyajikan data secara sistematis. Yang ketiga, menarik dan memverifikasi kesimpulan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah analisis filosofis, yang dimana adalah teknik untuk menganalisis data menggunakan kerangka filsafat. Dalam penelitian ini, langkah-langkahnya meliputi: pertama, mengidentifikasi konsep filosofis yang relevan. Yang kedua, menerapkan konsep tersebut untuk analisis data. Yang ketiga, melakukan evaluasi kritis terhadap hasil analisis. Hasil dan pembahasan analisis topik berdasarkan aspek filsafat ilmu, identifikasi dan solusi untuk meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Analisis topik berdasarkan filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, hakikat, etika, dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital. Etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital adalah konstruk sosial yang dinamis, dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan nilai-nilai sosial. Etika mencerminkan nilai moral masyarakat, sedangkan tanggung jawab sosial mencakup kesadaran akan kewajiban moral terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab, yang mencakup: yang pertama, berkomunikasi sopan di dunia maya dan menghindari ujaran kebencian serta perundungan cyber. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Yang ketiga, menghormati hak kekayaan intelektual dan menghindari plagiarisme. Yang keempat, menggunakan informasi dari sumber kredibel dan tidak menyebarkan informasi yang salah. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam ruang digital untuk mengekspresikan pendapat dan berkontribusi pada diskusi publik. Yang kedua, epistemologi, bagaimana mahasiswa mempelajari dan mengembangkan etika dan tanggung jawab sosial di era digital. Pengetahuan tentang etika dan tanggung jawab sosial di era digital diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi berkelanjutan. Mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman ini melalui: yang pertama, kurikulum terintegrasi yang mencakup etika, tanggung jawab sosial, dan literasi digital. Yang kedua, interaksi sosial di dunia maya yang mengajarkan norma-norma sosial dan etika komunikasi. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan reflektif untuk mengevaluasi informasi dan memahami konsekuensi tindakan di dunia maya. Dan terakhir, akses ke berbagai sumber informasi untuk memperdalam pemahaman dan mengembangkan literasi informasi dan media. Baik, yang ketiga yaitu aksiologi, pada nilai-nilai yang mendasari etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital.
Etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital didasarkan pada beberapa nilai universal, yaitu yang pertama mengutamakan kebenaran, keaslian, dan transparansi dalam interaksi digital, serta menghindari plagiarisme dan penyebaran hoax. Yang kedua, memperlakukan semua orang secara adil dan setara, menghormati hak digital, dan menghindari diskriminasi. Yang ketiga, menghormati martabat, privasi, dan kebebasan berpendapat orang lain dengan empati untuk memahami perspektif mereka. Yang keempat, bertanggung jawab atas tindakan di dunia digital dan siap mempertanggungjawabkan konsekuensinya dengan sikap transparan dan jujur. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk kepentingan sosial seperti menyebarkan informasi bermanfaat dan mendukung gerakan sosial positif. Kemudian identifikasi tantangan filosofis dan etis. Yang pertama ada relativisme moral dan tantangan dalam menetapkan standar etika. Relativisme moral adalah pandangan bahwa tidak ada kebenaran moral yang absolut, melainkan nilai-nilai moral bersifat relatif. Di era digital, hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa karena menyulitkan mereka menetapkan standar etika yang jelas, serta dapat menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan etis akibat beragamnya informasi dan budaya yang diakses. Kemudian yang kedua, individualisme dan tantangan dalam membangun kepedulian sosial. Individualisme menekankan kepentingan individu di atas kepentingan kolektif di era digital. Hal ini dapat membuat mahasiswa lebih fokus pada diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain karena media sosial yang mempromosikan pencitraan diri dan pencapaian pribadi sehingga mengurangi kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, hedonisme digital dan tantangan dalam menjaga keseimbangan. Hedonisme digital adalah kecenderungan mencari kesenangan sesaat di dunia digital tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Akses mudah ke hiburan dan media sosial dapat membuat mahasiswa terjebak dalam perilaku konsumtif dan adiksi digital yang berdampak negatif pada produktivitas, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Dan yang terakhir, jurang digital dan tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Jurang digital adalah kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital yang disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi, pendidikan, dan keterampilan. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menghalangi akses informasi serta peluang ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjembatani jurang digital demi keadilan sosial. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi untuk meningkatkan etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di era digital ini. Nah, tantangan yang dihadapi di era ini memang kompleks sehingga diperlukan upaya komprehensif dan kolaboratif yang dari berbagai pihak. Pertama, kita bisa mulai dengan mengintegrasikan etika digital ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Misalnya dengan membuat mata kuliah khusus tentang etika digital, atau menyisipkan materi ini ke dalam mata kuliah yang sudah ada. Selain itu, workshop dan seminar tentang etika digital juga dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Proses pembelajaran pun sebaiknya menerapkan etika digital, seperti menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta. Dan selanjutnya, penting juga untuk memperkuat literasi digital dan keterampilan berpikir kritis. Hal ini bisa dicapai melalui pelatihan literasi digital yang komprehensif, menyediakan akses ke sumber informasi kredibel, atau bahkan menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti game edukasi. Dengan begitu, mahasiswa bisa lebih bijak dalam mencari atau mengevaluasi dan menggunakan informasi di dunia maya. Kemudian, perlu adanya kode etik mahasiswa yang relevan di era digital. Kode etik ini berisi panduan tentang menghindari ujaran kebencian, menghormati privasi orang lain, serta menggunakan fasilitas internet dengan bertanggung jawab. Kode etik ini dapat disusun secara partisipatif agar mahasiswa merasa lebih terlibat. Tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran dan penegakan aturan. Kampanye dan sosialisasi tentang etika digital dapat dilakukan melalui berbagai media. Institusi juga harus memiliki aturan yang jelas dan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta menyediakan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses mahasiswa. Terakhir, untuk membuat ini sukses,
Kolaborasi seluruh stakeholder sangat dibutuhkan. Mahasiswa harus aktif belajar dan menerapkan etika digital. Dosen juga bisa menjadi teladan dan membimbing mahasiswa. Institusi pendidikan harus mendukung melalui kurikulum dan fasilitas. Sementara orang tua perlu menanamkan nilai-nilai etika sejak dini. Pemerintah juga berperan melalui regulasi yang relevan. Jadi, dengan kerjasama semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang etis dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Baiklah, berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, etika dan tanggung jawab sosial di era digital bukanlah konsep yang statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan teknologi dan interaksi sosial. Mahasiswa sebagai generasi muda yang aktif di dunia digital harus memiliki kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kemampuan ini bisa diperoleh melalui pendidikan formal, interaksi sosial, refleksi kritis, hingga pemanfaatan sumber informasi yang beragam. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, integritas, empati, serta tanggung jawab menjadi fondasi yang harus ditanamkan dalam diri mahasiswa itu sendiri. Namun, mahasiswa juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti relativisme moral, individualisme, hingga jurang digital yang dapat menghambat pengembangan etika ini. Untuk itu diperlukan solusi seperti integrasi etika digital dalam kurikulum, penguatan literasi digital, pengembangan kode etik, serta kolaborasi antara mahasiswa, dosen, institusi, orang tua, dan pemerintah itu sendiri. Dan selanjutnya ada saran juga bagi mahasiswa, bagi dosen, atau institusi pendidikan itu sendiri. Pertama, bagi mahasiswa, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran pribadi dan mulai menggunakan teknologi secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi serta kegiatan yang berfokus pada etika digital untuk memperluas pemahaman mereka. Yang kedua, bagi dosen itu sendiri, mereka perlu menjadi teladan yang baik dengan mengintegrasikan materi etika digital ke dalam pembelajaran, serta memberikan bimbingan bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan etis di dunia digital. Lalu untuk institusi pendidikan itu sendiri, pengembangan kurikulum yang relevan, penyediaan fasilitas yang mendukung, serta penegakan aturan yang jelas menjadi tanggung jawab utama. Sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya etika digital juga harus terus dilakukan secara berkala. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dan pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.